Hai, selamat datang di Nitara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita udah sampai di pesan penting untuk masing-masing zodiak dan kita akan lanjutkan untuk batch terakhir, yaitu untuk zodiak Cancer dulu nih. Dan Cancer, pesan penting ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini mungkin bisa resonate atau tidak resonate sama sekali. Jadi sekarang kita lanjut aja nih buat Cancer pesan pentingnya. Here we go. Pesan penting Cancer. Pesan penting Cancer. Satu kartu buat bisnis, karir, finansial, atau bisa jadi pendidikan kamu. Satu kartu buat asmara kamu. Satu kartu saran kamu di timeline ini Cancer. Oke. Oke, so kartu pertama di sini ada Two of Winter. Dan di sini indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Ada Two of Winter di sini di situasi bisnis, karir, finansial, atau pendidikan kamu. Aku ngerasa kamu kayak lagi di persimpangan jalan. Oke, ada sesuatu yang memaksa kamu untuk bersikap tegas di sini, tapi kamu menolak untuk membuat keputusan konkret untuk saat ini. Kayak bisa jadi nih, ini nggak semua Cancer ya, ini bisa jadi kamu lagi di the state of denial ya. Kamu berusaha untuk, oh ini nggak bakal terjadi nih, oh ini nih sesuatu yang masih bisa diundur nih. Kayak kamu berusaha untuk tidak mau repot. Kalau misalnya aku sederhanakan, kamu berusaha untuk, atau kamu tidak mau repot saat ini untuk mikir yang berat-berat. Nah, sederhananya seperti itu. So, kita akan klarifikasi kartu Two of Winter ini, oke? Cancer. Atau kamu berusaha untuk pura-pura nggak tahu gitu ya. Misal ada nih rekan kerja yang jelas-jelas jelekin kamu ke bos, terus kamu yang bilang, enggak lah, dia kan teman gue. Padahal ini secara intuitif kamu yang kayak, duh, dia tuh beneran jelekin gue nggak sih ya? Jadi kamu kayak kesulitan untuk menerima fakta di sini, kayak kamu, atau berusaha untuk memproses sebuah fakta, bisa jadi juga. Jadi kita lihat di sini, Cancer. Why Two of Winter here? Kamu dapat double Two of Swords, the Tower, Two of Wands. Oh my god. Aku ngerasa kamu benar-benar lagi in denial ya. Kamu kesulitan untuk menerima sesuatu di sini, sesuatu yang memang sudah seharusnya untuk pergi, bisa jadi juga sesuatu yang memang mungkin nggak bisa kamu dapetin, the Tower. Oke. Ini kalau misalnya kita berbicara mengenai situasi finansial ya, mungkin ini karena kita lagi puasa juga. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kamu yang berpuasa di luar sana, bagi yang muslim. Kamu semua pasti tahu bahwasanya di bulan puasa ini kamu mungkin udah mulai mikirin soal lebaran, misalnya ada kebutuhan lebaran yang harus dicukupi misalnya. Kamu di sini cuman fokus ke lebaran dan kamu melupakan kebutuhan kamu sehari-hari ya. Buat puasanya sendiri kamu lupa, sehingga di sini kamu kayak in denial. Oh, kita baik-baik aja kok, kebutuhan puasa kita masih tercukupi. Kita tuh sekarang lagi risih tentang lebaran. Padahal lebaran masih lama cuy, masih beberapa minggu lagi gitu. Dan ketika kamu menolak untuk melihat realita atau keadaan yang sebenarnya ya, perlahan tapi pasti kamu akan menuju ke the Tower moment. Oke. Jadi instead of avoiding this tower moment, kamu tuh going into this tower moment gitu loh. Ya, kamu kalau misalnya kamu masih berada dalam situasi dimana kamu menolak melihat kenyataannya. Kalau misalnya kamu di sini secara intuitif udah paham nih situasinya, oh ini nggak bisa nih terjadi seperti ini, oh ini sesuatu yang mungkin belum bisa gue dapetin. Kalau misalnya kamu terima bahwasanya oh
ini kayaknya memang belum deh. Nah, kamu bisa menghindari the tower moment ini. The tower moment ini bisa jadi perwujudannya soal kekecewaan emosional yang akhirnya bikin kamu sakit misalnya. Kayak misalnya soal kebutuhan lebaran tadi. Oh nggak apa-apa, kebutuhan puasa kita masih tercukupi, kita mikir tentang lebaran aja, beli baju baru, beli ini, beli kue. Mikirnya banyak banget buat lebaran tapi nggak mikirin sehari-hari. Sehingga ketika lebaran belum sampai, ini kebutuhan puasa nggak tercukupi, kamu jadi kecewa dan akhirnya bikin kamu sakit gitu loh. Karena kamu jadi berpikir secara konstan kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal bisa kamu atasi sebelumnya gitu loh. Kalau misalnya kamu terima keadaan bahwasanya kebutuhan lebaran masih bisa dicukupi lain waktu, misalnya kamu harus mikirin progres kamu di saat ini, bukan progres buat masa depannya. Kalau misalnya progres buat masa sekarang, hari ini kamu nggak pikirin dengan baik, ya gimana kamu bisa mencukupi buat yang di masa depan gitu loh. Karena kebanyakan orang seperti itu aku ngelihatnya. Oke. Mikir gimana bisa beli rumah, padahal buat makan sehari-hari aja mungkin nggak cukup gitu loh. Mikir gimana caranya buat beli mobil atau buat beli ini, buat beli itu, tapi buat sehari-hari aja atau buat nabung aja belum cukup gitu loh. Jadi instead of thinking about the long run, ya aku nggak bakal maksa kamu juga untuk nggak mikir yang long run seperti itu. Tapi khusus di kasus ini, bagi yang resonates, aku ngerasa kamu perlu mikirin apa yang bisa kamu lakukan di hari ini gitu loh, di saat sekarang ya, ketimbang kamu mikir yang akan terjadi besok, yang akan terjadi beberapa tahun ke depan gitu. Apa yang akan terjadi besok bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Oke? Jadi apakah the tower moment ini atau momen dimana kamu akan merasa ada destructive energy hit you, bisakah dihindari energi itu? Bisa, asal kamu terima keadaannya. Terima keadaannya bahwasanya gue mungkin belum bisa sampai level situ, ada sesuatu yang harus gue ubah nggak, atau ada fokus lain nggak yang bisa gue fokuskan saat ini. Oke? Karena ada two of wands di sini. Oke? Mungkin saranku tadi akan sangat-sangat triggering atau sangat gimana ya, nggak nyaman buat didengar oleh semua orang, tapi itu yang kulihat dari perspektif kartu, dari situasi kamu, dan aku ngerasa aku perlu sampaikan itu. Oke? Asmara kamu di sini ada kartu Five of Summer. Katanya di sini, trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries you. Ada sesuatu yang bikin kamu kecewa di sini, Cancer. Dan kamu fokus ke kekecewaan itu ketimbang kamu mikir apa yang bisa gue lakuin buat keluar dari kekecewaan ini. Sebenarnya nggak masalah sih, aku juga pernah berada di tahap dimana aku ngerasa kecewa. Aku dikecewakan oleh seseorang, ya. Aku pernah mengalami kekecewaan, dan aku pernah juga fokus ke kekecewaan itu, pengennya nangis aja, pengennya cuma di kamar doang, pengennya cuman dengan diri aku sendiri aja gitu loh, ya bersedih-sedih ria. That's what I need at that time. Itu yang aku butuhkan saat itu. Tapi aku akhirnya sadar bahwasanya ketika gue terus-terusan seperti ini, gue gak produktif, dan gak ada gunanya kita terlalu fokus dengan kesedihan tersebut gitu loh. Do not worship human, guys. Oke? Terlebih kalau misalnya orang yang kita worship, ya, orang yang kita dewakan atau orang yang kita cintai di kehidupan asmara ini, yang kita juga anggap dia mencintai kita, ternyata malah dengan mudahnya melupakan kita, dengan mudahnya bertindak negatif kayak kita gitu loh. Aku pernah baca tweet Dr. Yu Hasan, katanya di situ dia bilang, I don't need the ancient fairy tale book to tell me how to be nice to the other human gitu. Dia bilang sederhananya seperti ini,
aku nggak butuh ya buku-buku filsafat yang nggak jelas bukan nggak jelas juga, buku filsafat atau teori-teori lama buat meyakinkan diriku untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena gimana ya, berbuat baik kepada sesama itu adalah sesuatu yang common gitu loh, sesuatu yang seharusnya normal, sesuatu yang seharusnya tidak harus kamu pelajari gitu loh. Oke. Jadi ini udah masuk area orang yang kita cintai gitu loh. Ketika orang yang kita cintai, kita berharap kita bisa percaya sama dia, kita bisa bergantung sama dia. Ternyata dia menyakiti kamu gitu loh. Ternyata dia merusak kepercayaan kamu, dia merusak usaha kamu untuk mempercayai dia. Dan dengan mudahnya dia merusak itu, ya. Apalagi orang-orang yang tiba-tiba ngilang dari kamu, orang-orang yang kesannya nggak bertanggung jawab gitu loh. Gimana mungkin kamu mempercayai rasa cinta dan tanggung jawab kamu kepada orang itu gitu, rasa cinta dan kesetiaan kamu kepada orang ini gitu loh, siapapun orang ini. Apakah orang ini mantan kamu, pacar kamu, pasangan kamu gitu loh. Oke. Jadi ketika dia bisa di sini untuk tiba-tiba mengecewakan kamu dan tidak merasa bertanggung jawab terhadap itu, ya ngapain kamu harus lama-lama di Five of Cups moment ini, Cancer. Oke? Karena semakin kamu berlama-lama di kegalauan ini, semakin dia seneng. Wah, ternyata gue penting juga ya buat hidup dia. Lama banget dia galau gara-gara gue gitu. Tapi ketika kamu feeling okay without him or without her, kemudian you are totally fine. Now I'm going so low gitu kan, kayak Jennie, Blackpink, lagu-lagu di kamar ya, atau misalnya kamu dengerin Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, you gonna die baby ya. Ketika kita terlalu innocent, terlalu percaya dengan human being, ya kekecewaan demi kekecewaan yang akan kita dapatkan, guys. So kita lihat kartu klarifikasinya di sini. So di sini jelas memang ada sesuatu yang bikin kamu benar-benar sedih, benar-benar sakit hati, bisa jadi juga benar-benar bikin kamu ngerasa kayak worthless karena orang ini, merasa kayak nggak ada values, nggak ada nilai buat diri kamu sendiri. Kalau gue putus dari dia, mbak, nggak ada yang bakal mau sama gue. Jangan sampai kamu melabeli diri kamu seperti itu, Cancer. Oke? Karena aku ngerasa you are 9 of Pentacles, you are totally fine. Kulkas kamu penuh, gaji kamu tetap dapat tiap bulan, kamu masih bisa bernafas, oke? Apalagi kamu masih bisa nyetir mobil, apalagi kamu masih bisa bawa kendaraan, bawa motor, kamu masih bisa makan es krim, kamu masih bisa liburan tanpa dia. Intinya di sini kamu baik-baik saja. Dan ketika kartu Nine of Pentacles ini muncul, aku ingin bilang ke kamu bahwasanya gak ada satupun dari diri kamu yang rusak karena orang itu. Oke? Oke? Jadi jangan pernah merendahkan diri kamu sendiri lah. Itu poinnya di sini. Karena terlebih kalau misalnya memang seperti yang aku bilang tadi, dia dengan gampangnya meninggalkan kamu, dia dengan gampangnya bikin kamu sakit hati tanpa merasa bersalah. Oke? Itu artinya dia nggak worth it buat kamu gitu loh. You are a lot more valuable for that person gitu loh. You are a lot more tougher, dan gimana ya, kayak kamu tuh nggak layak lah buat orang itu, aku ngerasa. Bisa jadi kamu berhadapan dengan seseorang yang insecure gitu ya, dan dia tuh gak seneng ngelihat kamu gimana ya, kayak ketika kamu bisa mencukupi segala kebutuhan kamu sendiri gitu ya, dan akhirnya dia jealous, dia iri dengan apa yang kamu miliki. Itu artinya dia bukan seseorang yang layak buat kamu cintai, buat dikasih kesetiaan gitu. Dan aku yakin
Ada seseorang yang lebih baik buat kamu di luar sana. Ada seseorang yang lebih match buat kamu di luar sana. Ace of Cups. Karena aku pernah berada di situasi seperti ini, Cancer, jadi aku bisa ngerasain betapa kamu emosionalnya berada dalam situasi seperti ini. Dan memang tidak gampang untuk ngerasa, oh gue baik-baik saja, oh gue masih bisa sendirian. Itu tidak gampang, karena kebutuhan emosional itu pasti mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Tapi ini demi kebaikan kamu juga. Kalau misalnya kamu berlama-lama di kegalauan ini, kamu berlama-lama ngerasa worthless atau ngerasa nggak valuable terhadap diri kamu sendiri, ya kamu hanya akan menggali kubur kamu sendiri, Cancer. Dan percayalah, orang yang menyanyiakan kamu kayak gini nih biasanya ya merasa terintimidasi oleh kamu. Oke. What doesn't kill you makes you stronger, guys. Nine of Pentacles, you can still do it solo gitu loh. Sarannya di sini ada di Empress sih. Time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. Percaya bahwasanya kamu tuh lebih powerful dari yang kamu bayangkan. Gimana ya? Aku tuh malah cenderung lebih takut kalau misalnya hidup aku tuh datar-datar aja, guys. Nggak ada challenge-nya gitu loh. Misalnya aku nggak pernah, misalnya ya, kalau misalnya orang-orang di luar sana, oh gue iri sih mbak sama dia nggak pernah ngerasain, nggak pernah punya duit gitu kan. Gue iri sama dia tuh kebutuhannya tercukupi terus. Seharusnya kamu lebih khawatir sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Semakin kamu tua menghadapi situasi yang sulit, semakin kamu akan keteteran nanti gitu loh. Oke, semakin kamu muda dan semakin kamu resisten terhadap challenge atau kendala-kendala, dan kamu bisa cari solusi atau resolusi konfliknya, kamu akan lebih berpengalaman di hidup gitu loh. Dan kamu akan semakin powerful gitu loh. Dan kamu akan gimana ya, gak akan bergantung terlalu banyak dengan kehadiran orang lain, Cancer. Malah orang yang akan bergantung ke kamu. Jadi apapun kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini itu adalah dalam rangka memperkuat diri kamu. Oke? With great power comes great responsibility, guys. Dengan kekuatan yang besar akan datang tanggung jawab yang lebih besar. Jadi beruntunglah kamu masih diuji sama semesta dan Tuhan untuk mengasah ya sikap independen dan bijaksana kamu, tidak tergantung gender. Bisa jadi kamu laki-laki, bisa jadi kamu perempuan. Oke. Tumben nih Cancer aku panjang lebar karena ada The Tower, Ten of Swords. I've been there, guys. Aku juga pernah ngerasain hal seperti itu. Hanya saja aku punya cara yang berbeda dalam mengatasinya, dan kamu juga punya cara yang berbeda dalam mengatasinya. Dan kita nggak bisa maksain orang lain buat memiliki pandangan yang sama terhadap kita. Tapi setidaknya aku ngasih semacam another perspective, kacamata lain yang mungkin bisa kamu pergunakan untuk, atau setidaknya bisa kamu pertimbangkan untuk situasi kamu. Oke? Karena aku ngerasa apapun yang kamu hadapi saat ini untuk mempersiapkan kamu ke arah yang lebih baik. Oke? Ada Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Five of Wands. Apapun kompetisi, apapun di sini konflik, apapun di sini kegalauan yang sedang kamu alami, ya, semuanya itu untuk mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar, Cancer. Oke? Menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih gimana ya, yang lebih visionary gitu. Orang yang punya visi dan misi gitu, tahu apa yang akan dia kerjakan. Oke?
So Cancer, mohon maaf banget kalau misalnya ini videonya lama banget, karena readingan kamu kali ini cukup gimana ya, cukup berat ya. Aku bisa ngerasain energinya. Semoga ini bisa membantu kamu atau bisa ngasih perspektif lain dari situasi kamu. Dan kalau misalnya kamu nggak mau terima sarannya ya juga tidak masalah, karena aku tidak mau memaksakan pendapatku di sini. Ini adalah pesan penting kamu Cancer. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.